Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mustika Hadi dan Saputra. Lenja 1809061462. Saya dari kelas A9. Di sini saya akan menerangkan mengenai sketsa pemandangan dan juga tanda medan, juga tanda tempat. Baik, yang pertama saya jelaskan adalah mengenai sketsa pemandangan. Jadi sketsa pemandangan disebut juga peta panorama, merupakan salah satu teknik kepramukaan ataupun scouting skill yang harus dikuasai pramuka. Keterampilan membuat panorama ataupun sketsa pemandangan kerap kali menjadi materi dalam lomba kepramukaan bersama dengan menaksir tinggi, menaksir lebar, sungai, peta, pita, dan peta lapangan juga. Jadi panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan ataupun medan lapangan dalam bentuk sketsa ataupun gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi alat-alat yang disediakan dalam pembuatan sketsa pemandangan ini berupa, yang pertama adalah kertas gambar, kemudian pensil untuk menggambar, kemudian penggaris, pulpen untuk menulis data-data, kompas, dan juga alat membidik. Jadi alat membidik ini merupakan alat khusus yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan dua garis bersilangan di tengahnya. Alat pembidik ini dibuat dengan melubangi karton ataupun menggunakan bungkus korek api. Jadi bentuk dari salah satu contoh bentuk dari sketsa pemandangan adalah seperti ini. Di situ terdapat di bawahnya yaitu mengenai keterangan, baik itu hutan pinus, kemudian semak-semak, bantaran sungai, gunung, dan gunung jauh. Kemudian dalam pembagiannya, tanda yang terdapat dalam pramuka itu sendiri umumnya terjadi dua jenis tanda. Yang pertama adalah tanda medan dan juga tanda jejak. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah tanda medan. Jadi tanda medan ini adalah simbol-simbol ataupun gambar-gambar yang melambangkan kondisi ataupun situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam sebagai kegiatan mapping ataupun pemetaan. Di sini terdapat beberapa contoh lambang-lambang medan tersebut. Yang pertama adalah contoh dari bentuk masjid. Masjid di situ digambarkan berbentuk kotak, kemudian di atasnya terdapat lambang seperti huruf U. Kemudian gereja berbentuk kotak, kemudian di atasnya terdapat seperti tanda silang. Kemudian pura berbentuk kotak juga, kemudian di atasnya seperti anak panah. Kemudian wihara begitu juga berbentuk sebuah kotak, kemudian di atasnya terdapat sebuah lingkaran. Kemudian di bawahnya lagi adalah sekolah ataupun bangunan pemerintah berbentuk kotak, kemudian terdapat suatu arsiran di tengahnya, kemudian di atasnya terdapat bendera kecil. Kemudian bangunan ataupun rumah itu berbentuk kotak, kemudian ada arsiran juga namun tidak memiliki bendera kecil. Itu yang membedakan antara sekolah ataupun bangunan. Kemudian kuburan Islam di situ dapat tergambarkan berbentuk seperti persegi panjang dan di tengahnya terdapat sebuah lambang seperti bulan. Kemudian kuburan Islam juga dapat digambarkan seperti huruf O yang terdapat 3. Kemudian di situ juga terdapat kuburan Kristen. Kuburan Kristen berbentuk persegi panjang, kemudian di tengahnya terdapat tanda salib. Kemudian juga dapat dilambangkan sebuah tanda salib yang berjumlah 3. Kemudian ada kuburan Cina. Kuburan Cina berbentuk persegi panjang, kemudian ada lambang seperti bulan yang terbalik namun terdapat warnanya. Kemudian kuburan Cina juga ada memiliki lambang yang berbentuk seperti 3 buah gunung yang di tengahnya terdapat titik. Kemudian yang kedua adalah tanda jejak. Jadi tanda jejak ini sendiri merupakan tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah,
ataupun bahkan hal-hal lain tentang peristiwa ataupun kejadian. Nah, dalam permukaan ini tanda jejak selalu bersifat rahasia, maka tidak heran yang dapat membaca tanda rahasia ini merupakan pramuka itu sendiri. Jadi itu merupakan teori dari tanda-tanda jejak maupun tanda-tanda medan. Kemudian selanjutnya kita akan langsung menuju ke lapangan untuk mengetahui seperti apa tanda dari jejak itu di hutan. Nah, baik teman-teman, kita sekarang sudah ada di lapangan. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari tanda jejak. Yang pertama adalah bentuknya seperti ini. Terdapat dua buah kayu bercabang yang terdapat buah kayu diletakkannya seperti ini, maka tanda tersebut mengatakan sekitar 2 km lagi. Kemudian kalau misalnya kita lepas ininya dan kita bentuk seperti ini, maka tandanya ini merupakan tanda bahwa tanda sudah dekat, seperti itu. Jadi perbedaannya adalah jika 2 km lagi masih terdapat ini, maka kalau sudah dekat tidak ada seperti ini. Baik, yang tanda ketiga adalah bentuknya seperti ini. Ini dapat diartikan bahwa apabila di sana kita terdapat suatu jalan, maka kita tidak boleh lewat jalan tersebut, karena tandanya berjajar 3 seperti ini, seolah-olah berbentuk bahwa seperti dipagari, jadi kita tidak boleh jalan ke arah sana. Berbeda dengan tersebut, kalau misalnya ini dilepas, nah seperti ini merupakan yang tanda keempat. Nah, jadi apabila kita menemukan tanda seperti ini, maka kita jalan terus gitu. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman, berbentuk 3 buah kayu seperti ini, namun bentuknya dari ini rendah, kemudian ini sedang, kemudian ini tinggi, berbentuk seperti ini. Itu dapat ditandakan bahwa kita akan bertemu dengan tanjakan seperti ini, pendek, sedang, kemudian tinggi, maka artinya itu kita akan bertemu dengan jalan ataupun medan yang bertanjak. Oke. Nah, kemudian ada lagi tanda seperti berikut, bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah pohon, kemudian dipatahkan, kemudian ditumbangkan ke sebelah kanan. Itu artinya kita jalannya ke arah ke kanan. Kemudian kalau misalnya sebuah pohon ini kita letakkan seperti ini, berbentuk ditumbangkan sebelah kiri, itu artinya maka kita harus belok ke kiri. Oke, itu merupakan beberapa tanda jejak yang dapat saya sampaikan mengenai tanda jejak yang ada di dalam permukaan, tanda jejak yang pada umumnya biasa terdapat dalam permukaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Mustika Adi Dewan Saputra mengucapkan terima kasih.